Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Nona Ding Yue, keberadaan binatang ajaib Void masih belum jelas. Kami sudah mengirim seseorang untuk mencarinya dan hanya menunggu berita sebelum berangkat, ucap Kang Dong. Siapa bilang kita tidak tahu, selama gadis ini ingin menemukannya maka itu bisa ditemukan, ucap Ding Yue. Kang Dong dan Xiaoyan yang mendengar ini mereka saling melirik. Kedua mata tidak berdaya dan sebuah pikiran terdengar pada saat yang sama. Sudah dalam rancangannya, ucap Xiaoyan dan Kang Dong. Pada saat ini Spirit Titan Void Unicron milik Ding Yue laku dengan senilai 1 miliar koin emas. Harga ini Ding Yue hanya mendengar sekilas dan sepertinya tidak terlalu puas. Xiaoyan dan Kang Dong hanya tersenyum pahit melihat ekspresi Ding Yue. Bagi Xiaoyan dan Kang Dong 1 miliar koin emas adalah nilai yang sangat besar. Apakah teknologi Ming He begitu mahal dan 1 miliar tidak cukup, ucap Xiaoyan. Spirit Titan Void Unicron ini terbuat dari Void Unicron asli. Void Unicron yang digunakan sendiri bernilai 500 juta koin emas. Saya menghabiskan waktu dan upaya hanya untuk menjual 1 miliar koin emas. Harga segitu hanya bisa dikatakan sebagai titik impas, ucap Ding Yue menyisihkan mulutnya dan berkata tidak puas. Xiaoyan juga tidak berharap bahwa teknologi Ming He akan sangat mahal. Xiaoyan juga tidak begitu tertarik pada pelelangan, mungkin karena tidak ada banyak koin emas di tangannya. Pelelangan berakhir di bawah kendali sempurna dari Ding Xiaoxiao. Pada akhirnya Ding Xiaoxiao melambat menyapa Ding Yue. Tetapi Ding Yue meliriknya dengan jengkel dan mengabaikannya. Selanjutnya Xiaoyan dan yang lainnya kembali ke markas tentara bayaran. Tidak butuh waktu lama Ding Yue juga datang dengan membawa informasi tentang jejak keberadaan binatang ajaib Void. Setelah beberapa diskusi mereka dengan cepat memutuskan untuk berangkat. Xiaoyan kali ini membawa semua anggota timnya kecuali Lang Tian yang sedang memurnikan obat di Yaoge. Ding Yue dan Guandong juga bergabung dengan tim Fearless menggunakan bahtera tabut milik Xiaoyan. Kita sekarang akan ke timur laut, dan kita harus bisa mencapainya dengan cepat melalui lubang cacing Xinghai, ucap Ding Yue membuka peta bagian Xinghai. Kemudian dengan hati-hati melihat posisi yang ditandai. Ding Yue melihat laut kekosongan di arah timur laut. Setelah itu dia menemukan lubang cacing yang masih dekat dengan benua Qianxing. Pada akhirnya Ding Yue membayar 1 juta koin emas untuk memasuki lubang cacing kecil Xinghai. Setelah itu bahtera tabut berubah menjadi sinar cahaya saat memasuki lubang cacing Xinghai. Pada saat yang sama di belakang bahtera tabut kelompok Xiaoyan terlihat sebuah bahtera asing mengikutinya. Jika Xiaoyan melihat itu dia pasti bisa mengenali bahwa itu adalah bahtera milik Bandit Hiu. Tetapi volume bahtera ini lebih besar dari Bandit Hiu yang dia lihat sebelumnya. Dan dua sosok ketua kelompok berdiri di sisi depan bahtera itu. Salah satu dari keduanya berkata, orang yang sudah membunuh banyak anggota Bandit Hiu ada di depan. Dia bahkan merenggut nyawa adik laki-laki saya. Jika kita membiarkan dia lolos, wajah apa yang dimiliki Bandit Hiu kita, ucap salah satu tuan Bandit Hiu itu. San San, Anda harus membersihkan rasa malu yang dibuat saudara Anda Zhen San. Jika Anda tidak membunuh orang itu dengan tangan Anda sendiri, mulai sekarang Bandit Hiu tidak akan pernah memiliki kamu lagi, ucap seorang tuan yang bernama Saku. Amati bawahanku, kali ini aku akan menghancurkan mereka semua menjadi daging cincang. Saya akan menyelesaikan kebencian saudaraku, ucap sosok itu yang ternyata bernama San San. Lebih cepat lagi kejar mereka, ucap Saku melambaikan tangannya. Kelompok Xiaoyan yang berada di dalam bahtera tabu tidak menyadari bahwa musuh sedang mendekat. Itu karena mereka memasuki lubang cacing Xinghai dan tidak bisa melihat tabut sekitarnya.
Bahtera Tabut di dalam lubang cacing hanya seperti perahu kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu tidak mungkin untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Nona Ding Yue, datang kemari dan cicipi kue yang baru saja kami buat, ucap Zeni Qianning dan King Mu'er. Di dalam Bahtera Tabut beberapa gadis mulai memamerkan keterampilan memasak mereka. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa gadis untuk menjadi saudara perempuan. Pada saat ini Xiaoyan memasuki gerbang pertempuran yang terakhir dari Pagoda Emas. Itu adalah gerbang berwarna ungu. Dengan kekuatan Xiaoyan yang semakin kuat maka Xiaoyan palsu juga secara alami menjadi lebih kuat. Namun Xiaoyan kali ini dia tidak memilih untuk menantang dirinya sendiri. Tetapi lebih memilih bertarung melawan Zhen San. Tujuan sebenarnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan dan metode tempur kekuatan Bandit Hiu. Dengan dia membunuh banyak anggota Bandit Hiu maka dia sudah menjadi musuh utama Bandit Hiu. Oleh karena itu Xiaoyan ingin menyiapkan dirinya sebelum dia akan bertemu dengan pendiri yang sebenarnya dari Bandit Hiu. Saat ini Xiaoyan berdiri di gerbang pertempuran yang terakhir atau bisa dikatakan gerbang yang tersulit. Ketika dia menantang nama Zhen San maka secara otomatis pemandangan di depannya adalah Zhen San. Sosok Zhen San perlahan muncul dan itu tidak berbeda dari orang sungguhan. Ia memegang palu godam dengan sangat besar di tangannya. Matanya bersinar dengan keagungan, wajahnya yang tajam dan sosoknya yang besar memandangi Xiaoyan dengan niat membunuh. Palu mengejutkan gunung, teriak Zhen San membuka mulutnya. Palu di tangannya meledak dengan suara agung di tanah. Fluktuasi kekuatan menyapu di sekelilingnya, tekanan Daosian bintang 3 menengah segera menyelimuti Xiaoyan. Dan Xiaoyan menatapnya dengan serius. Api surgawi Xiaoyan dan penguasa Xuan seketika muncul di tangan Xiaoyan. Ia mencoba menggunakan semua kekuatannya untuk melihat apakah ia dapat beradu keterampilan dengan palu godam itu. Xiaoyan terus menguji Zhen San dengan gerakan yang berbeda dan serangan yang gila. Bahkan di depan kekuatan absolutnya semua gerakan Dewa Xiaoyan tidak banyak berpengaruh. Kali ini Xiaoyan mencoba mengkombinasikan kekuatan jiwa ranah suci dengan keterampilan tempurnya. Hanya setelah itu dia mampu bersaing dengan Zhen San. Gelombang sonik dari kekuatan jiwa yang menciptakan langit berpengaruh besar untuk mengelabui Zhen San. Meskipun itu hanya beberapa detik untuk melumpuhkan Zhen San ke dalam serangan gelombang sonik. Tetapi itu tidak cukup untuk Xiaoyan menambahkan serangan mematikan. Teknik 3000 petir diaktifkan dan tubuhnya melesat dengan kecepatan secepat kilat. Hanya dalam waktu 1 detik Xiaoyan sudah berada di depannya. Tangannya yang dilapisi oleh kekuatan penghancuran dari surgawi mampu menembus dadanya. Tidak peduli seberapa kuat fisik Zhen San selama dia tidak memiliki waktu membuat pertahanan maka dia akan hancur. Setelah mengalahkan Zhen San Xiaoyan mendapatkan 5 tetes air spiritual. 5 tetes spiritual ini akan menjadi kartu truf terkuatku ini, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya dan air spiritual semuanya berubah menjadi energi api. Setiap tetes bisa secara instan untuk menambahkan kekuatan api surgawi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dapat mengandalkan 5 tetes spiritual ini untuk menampilkan lotus sapi surgawi yang super besar. Kekuatan penghancurnya setidaknya Xiaoyan yakin bahwa Daosian bintang 3 bahkan 4 akan mati. Xiaoyan sekarang meninggalkan ruang latihan dan menuju ke geladak. Semua tim Fearless termasuk Ding Yue saat ini berkumpul di geladak Bahtera. Masing-masing bermain dengan urusan mereka sendiri. Para wanita masih belajar tentang makanan sementara pria bermain dengan senjatanya sendiri. Xiaoyan menemukan bahwa penampilan Bahtera Tabut miliknya banyak perubahan. Penampilan asli Bahtera Xiaoyan hanya besar namun tidak begitu mewah. Tetapi pada saat ini ada 2 sayap di kedua sisi Bahtera Tabut. Xiaoyan mengerti bahwa ini sudah jelas merupakan berkat dari Ding Yue. Segera dia menoleh ke Ding Yue hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba Ding Yue mengangkat tangannya.
Jangan berterima kasih, saya hanya menambahkan 2 sayap untuk bahtera milikmu. Bagi saya meningkatkan kecepatan dan stabilitas bahtera Anda bukanlah masalah besar. Oleh karena itu kamu tidak perlu berterima kasih, ucap Ding Yue. Xiaoyan awalnya ingin mengatakan bahwa sayap ini terlihat jelek. Tetapi ketika dia mendengar Ding Yue mengatakan ini, dia menelan kata-kata itu kembali. Meskipun sayapnya terlihat sedikit jelek, namun ini meningkatkan kecepatan kepada bahtera tabut. Ding Yue lalu berkata, bahtera Anda telah ada selama beberapa tahun. Tetapi energi inti bahtera ini tidak buruk, sayangnya hanya 1 inti, jika Anda dapat menambahkan energi inti lain itu akan lebih baik. Itu bisa sekali lagi meningkatkan kecepatan bahtera dan kinerja stabilnya dalam ruang kekosongan, ucap Ding Yue bermain dengan benda kecil di tangannya. Dia bahkan berkata tanpa menoleh ke arah Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan tidak bisa mengerti dengan perkataan Ding Yue. Xiaoyan mampu mengoperasikan bahtera tabut semata-mata diajarkan oleh Xiao Hutian. Selebihnya Xiaoyan tidak memahami apapun tentang bahtera tabut. Apalagi tentang energi inti. Ding Yue menatap Xiaoyan dengan ekspresi menjijikkan. Seolah-olah dia sedang bermain dengan sapi jantan yang tidak mengerti apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan menghela nafas. Lupakan saja, tidak ada gunanya saya berbicara dengan orang yang tidak mengerti apapun. Kali ini selama Anda membantu saya mendapatkan binatang ajaib Void dan kembali ke benua Qianxing, saya berjanji untuk membuat bahtera tabut Anda terlihat baru. Saat ini bahtera tabut Anda hanya dapat dianggap sebagai bahtera tingkat 3. Setelah transformasi saya itu seharusnya bukan bahtera kelas 3 lagi. Anda bisa menjawab sendiri, ucap Ding Yue, bahtera kelas 3. Bahtera juga memiliki peringkat, ucap Xiaoyan. Dalam konsepnya bahtera hanyalah alat perjalanan dan tidak terlalu penting selain bisa membawa orang ke seluruh dunia. Selama bahtera bisa membawa mereka melalui lautan ketiadaan itu sudah cukup baginya. Xiaoyan tidak tahu tentang bahtera dan perbedaan level. Ding Yue yang sudah kesal kini menjadi lebih kesal. Dia berkata, ini benar-benar penduduk desa, jika Anda tidak mengubahnya, bahkan jika Anda memenuhi syarat untuk memasuki lubang cacing besar di Xinghai. Saya khawatir bahtera Anda akan hancur. Saya akan memberitahumu bahwa lubang cacing Xinghai sangat besar dan dapat dengan mudah merobek beberapa bahtera menjadi berkeping-keping. Jika bahtera dihancurkan di lubang cacing kecuali kekuatanmu mencapai tingkat melawan dewa, Anda akan mati dalam sekejap, ucap Ding Yue. Xiaoyan yang mendengar ini, dia batuk dengan kasar lalu berkata, saya Xiaoyan memiliki pengetahuan yang dangkal, oleh karena itu saya hanya bisa mengandalkan gadis cantik Ding Yue, ucap Xiaoyan. Mendengar ini sebaliknya Ding Yue yang terbatuk dengan keras. Namun itu disertai dengan senyum yang canggung, dia lalu berkata, selama kita berhasil mendapatkan binatang ajaib Void kali ini, saya akan menyelesaikan hal ini untukmu, ucap Ding Yue berkata dengan santai. Xiaoyan semakin berpikir bahwa gadis ini sangat aneh dengan kecanduan oleh binatang ajaib Void itu. Xiaoyan berbalik untuk memeriksa kemajuan kultivasi semua orang. Mata Xiaoyan terfokus pada Zheng Hui yang ada di sudut. Zheng Hui memegang pedang tipis di tangannya dan perlahan-lahan membersihkannya. Zheng Hui yang menyaksikan Xiaoyan yang datang ke arahnya, dia tertawa pelan. Xiaoyan lalu berkata, Anda tidak hanya bisa mempraktekkan kekuatan jiwa. Anda bisa menggunakan pedang tanpa dukungan Daoqi, ucap Xiaoyan memandang pedang di tangan Zheng Hui dan bertanya. Zheng Hui mengutak-ngatik pedang di tangannya dan kemudian pedang itu ditangguhkan udara. Itu umumnya hanya menggunakan Daoqi untuk mengontrol objek. Tetapi Zheng Hui bisa melakukan ini menggunakan kekuatan jiwa. Faktanya kekuatan jiwa lebih halus daripada Daoqi, tetapi pengembangan kekuatan jiwa jauh lebih besar daripada Daoqi. Jadi tidak ada banyak keterampilan yang diciptakan oleh kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa pada dasarnya hanya dapat memainkan peran pendukung dalam pertempuran.
Sangat sulit untuk menggunakan kekuatan jiwa sebagai bertarung habis-habisan. Lagi pula kondisi untuk pengembangan kekuatan jiwa itu keras. Dan sangat sulit bagi orang awam untuk mencapai apapun. Zheng Hui lalu berkata, selain ilusi saya telah mempelajari beberapa serangan jiwa sendirian. Dengan bisa menggunakan senjata, saya masih bisa memainkan kekuatan tempur yang baik, ucap Zheng Hui mengubah penampilannya menjadi serius. Berkat topeng dia tidak sama dengan tengkorak sebelumnya. Sekarang dia memiliki daging dan darah yang bisa menunjukkan ekspresi. Kekuatan jiwa berbeda dari Dao Qi, dan dapat menyerap origin Qi atau untuk meningkatkan sumber keabadian. Kekuatan jiwa tidak hanya membutuhkan pemahaman jiwa tetapi juga kesempatan dan ciptaan. Kekuatan jiwa berbeda dari Dao Qi, dan dapat menyerap origin Qi atau untuk meningkatkan sumber keabadian. Kekuatan jiwa tidak hanya membutuhkan pemahaman jiwa tetapi juga kesempatan dan ciptaan. Tetapi sekarang Zheng Hui telah kehilangan tubuh fisiknya. Tidak bisa memiliki Dao Qi sama sekali, kondisinya saat ini hanya kekuatan jiwa yang tersisa. Dalam kesadaran kekuatan jiwa selama ribuan tahun, dia sudah memiliki kemampuan tinggi untuk memahami jiwa. Karena itu kekuatan jiwa Zheng Hui dapat mencapai ranah suci yang lebih kuat dari ranah suci Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan suara serius kepada Zheng Hui. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menumbuhkan kembali tubuh Anda. Tapi saya tidak bisa menyelesaikan kutukan pada Anda. Selama Anda dapat mematahkan kutukan pada Anda bukan tidak mungkin untuk membentuk kembali tubuh dengan normal, ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga dapat merasakan bagaimana kerinduan Zheng Hui untuk memiliki tubuh orang normal lagi. Selain itu Zheng Hui dulunya pria yang sangat tampan. Dan sekarang ia telah menjadi orang yang terlihat seperti hantu. Zheng Hui lalu berkata, saya khawatir ketika hari itu tiba semua wanita akan menangis untuk mengejarku, ucap Zheng Hui tiba-tiba mengubah wajahnya dan keseriusannya sudah hilang lagi. Cukup yakin bahwa pria ini tidak bisa serius selama 3 detik. Sifatnya sulit untuk berubah, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan ingin menghantam kepalanya. Xiaoyan selalu berkata lagi, hahaha kamu masih saja sangat kacau, saya harap ketika kamu membentuk kembali tubuh di masa depan kamu harus berhati-hati. Jangan membuat wanita mengutuk Anda dengan kutukan berikutnya. Itu akan menjadi masalah besar, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah itu Xiaoyan melihat beberapa gadis yang sibuk memasak. Dia segera melangkah maju dan menjilat bibirnya lalu berkata, keluarkan semua makanan lezat yang sudah dibuat baru-baru ini, ucap Xiaoyan. Pembohong kecil, kemarilah dan coba cemilan yang saya buat ini, ucap King Mu'er dengan senang hati memegang sepiring kecil makanan ringan. Dia dengan hati-hati menjepit satu untuk diberikan ke mulut Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggosok rambut lembut King Mu'er. Pada saat ini karena setiap orang telah hidup di Bahtera lebih lama, maka hanya metode hiburan yang menyenangkan dikembangkan dan waktu ke waktu. Pada saat ini Bahtera Tabut sudah bergegas keluar dari lubang cacing dan kecepatan melambat. Pemandangan sekarang adalah lautan ketiadaan lagi, Xiaoyan dan yang lainnya memandangi lautan ketiadaan dengan santai. Ding Yue lalu berkata, kami telah mencapai timur laut bawah, ada sangat sedikit kehidupan di sini. Dan mungkin karena ini sebagian besar binatang ajaib Void akan berkumpul di sini. Menurut informasi saya timur laut ini banyak makhluk yang lebih kuat. Juga ada musuh bebuyutan binatang ajaib Void, saya harap kita tidak bertemu makhluk itu, ucap Ding Yue menjelaskan kepada semuanya. Semua orang berkumpul di geladak memandangi lautan kekosongan. Lautan kekosongan adalah ruang hampa yang hanya ada beberapa bintang terang dan di sisi atas terhalang oleh kabut abu-abu. Ding Yue sekali lagi menjelaskan, menurut petunjuk baru-baru ini binatang ajaib Void berada di dekat bintang merah. Sekarang kita bisa memfokuskan pada bintang merah, ucap Ding Yue melihat grafik bintang dengan hati-hati.
Tiba-tiba Kang Dong bergegas dari belakang memberitahu mereka, "Saudara Xiaoyan Nona Ding Yue, tampaknya seseorang telah mengikuti kita, dan niat mereka tidak baik," ucap Kang Dong. Baik Xiaoyan dan Ding Yue terkejut, sekarang mereka sangat jauh dari benua Qianxing. Lalu bagaimana mungkin ada musuh? Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.